Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia untuk sahabat semuanya, salim budaya. Pada video ini saya akan membahas tentang kisah Habib Buga Al-Asy, sang pewakaf abadi rakyat Aceh. Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau yang lebih dikenal sebagai sosok Habib Buga Al-Asy berasal dari Mekah. Kemudian beliau datang ke Aceh pada tahun 1173 Hijriah saat masa pemerintahan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Buga diabadikan menjadi nama jalan di Kabupaten Biren, Aceh. Menurut peneliti, lebih condong memilih Buga yang masuk dalam wilayah Pesangan Matang Gelempang II, Kabupaten Biren sekarang. Menurut dokumen yang dikeluarkan Sultan Mansur Shah pada tahun 1278 Hijriah lengkap dengan Kop Sikureng, disebutkan satu wilayah bernama Buga menjadi wilayah kerajaan Aceh Darussalam. Di antara kata Buga disebutkan pula beberapa nama wilayah lain seperti Gelempang II, Kejrun Kuala, Buga, Pantai Sidong, Pesangan, Monklaing, dan lain-lainnya. Saat tinggal di Aceh, Habib Buga Al-Asy menjadi inisiator penggalangan dana dari masyarakat Aceh pada saat itu. Setelah dana terkumpul dengan sistem transparan, Habib Buga Asy kembali ke tanah kelahirannya di Mekah pada tahun 1224 Hijriah untuk membeli tanah di sekitar Masjidil Haram. Pembelian tanah wakaf menggunakan dana umat dan tambahan dari kantong pribadinya. Sebagai pembuktian dedikasi Habib Buga Al-Asy untuk umat Islam, ia berikrar wakaf di depan Hakim Mahkamah Syariah Makkah seperti dikutip dari situs acehprof.go.id berikut ini. Rumah tersebut dalam kurung Baitul Asy dijadikan sebagai tempat tinggal jamaah haji asal Aceh yang datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, dan juga sebagai tempat tinggal orang Aceh yang menetap di Mekah. Sekiranya karena sesuatu sebab tidak ada lagi orang Aceh yang datang ke Mekah untuk haji, maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal para pelajar, santri atau mahasiswa Jawi. Jawi adalah istilah untuk menyebut pelajar atau mahasiswa yang datang dari Asia Tenggara untuk menuntut ilmu di Makkah. Sudah berdiri sejak 200 tahun yang lalu, Baitul Asy tersebut berdiri kokoh hingga sekarang. Pada era kepemimpinan Arab, yaitu Raja Malik Saud bin Abdul Aziz, Baitul Asy terkena dampak perluasan lintasan tawaf di sekitar Masjidil Haram. Karena kejadian tersebut, maka pemerintahan Arab Saudi memberikan kompensasi berupa uang tunai. Kompensasi digunakan untuk membeli 2 bidang lahan yang berjarak 500-an meter dari Masjidil Haram. Selain rumah singgah, Baitul Asy dikembangkan menjadi sarana untuk mendongkrak bisnis berkelanjutan. Maka dari itu, pengusaha membangun Hotel Elaf Al-Mashher dan Hotel Wakaf Habib Buga Asy di kawasan Aziziyah dengan sistem bagi hasil. Inilah yang menjadi sumber utama penghasilan wakaf hingga hasilnya dapat membiayai para jamaah haji asal Aceh. Kabar baiknya, pada tahun 2018 pemerintah Aceh bahkan menerima surplus wakaf sebesar 20 miliar rupiah dari Baitul Asy. Hasil tersebut diberikan kepada jamaah haji asal Aceh dan masing-masing mendapat manfaat kurang lebih sekitar 6 juta. Bahkan di tahun 2019
Total saluran manfaat wakaf secara rutin tersebut menyentuh angka 22 miliar rupiah. Dan begitulah kisah inspiratif Habib Buga Al-Asy, sang pewakaf abadi rakyat Aceh. Dalam perjalanan hidupnya, ia tak hanya menjadi ulama terkemuka, tetapi juga menjadi sosok pemimpin yang peduli dan berjuang untuk kebaikan masyarakat. Kisah Habib Buga Al-Asy menjadi bukti bahwa kebaikan dan kepedulian dapat memberikan perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Marilah kita terus mengenang dan menginspirasi diri dari kisah beliau untuk menjadi pewaris nilai-nilai mulia yang beliau perjuangkan. Bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi Aceh yang kita cintai ini. Saya Khairil Fadlah, salam mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.